hanya berbentuk materi, berbentuk rumah megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadis fi kitabillah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah ala wa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu dan sedherek-sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan izinnya, dengan rahmatnya Allah masih memberikan kita dua nikmat, yang mana dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua nikmat yang mana sering dilalaikan atau dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nggih napa mboten Bu? Nggih napa mboten Pak? Bayangkan aja kalau kita diberi sakit, diberi ujian Allah, yakni sakit nggak bisa melihat, misalkan kelilipan gitu Bu. Kelilipan nggih Pak. Bapak menawi kelilipan niku rasane enak napa enak Pak? Apa susah Pak? Susah nggih. Susah nggih. Maksudnya kalau untuk jalan kaki atau untuk naik motor, ketika naik motor kita kelilipan matanya, maka kita akan rasakan susah, nggak bisa melihat pandangan. Jadi kita berhenti dulu, pasti berhenti dulu. Nggak mungkin langsung kita sambil kedip-kedipan langsung jalan gitu. Mungkin bisa, akan tapi nanti di depan ada motor yang nabrak kita gitu. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa menjalankan dinul Islam hingga akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya di sini sekedar hanya menggantikan beliau Ustadz Abror yang secara mendadak tadi siang menyuruh saya, Mas, kalau bisa nanti ngisi di sini ya, di Pekajangan nggih Pak? Niki Pekajangan, sanes nggih. Niki pundi Pak? Biasanya Rengas. Rengas. Oh, di sana Rengas. Cabangnya Pekajangan. Pekajangan. Oh. Cabangnya Pekajangan. Oh, cabangnya nggih. Oh. Kalau kecamatannya Kedunguni. Oh, Kedunguni nggih. Oh. Tadi kan disuruh ke sini dan tadi sempat ketika perjalanan ke sini itu sempat kesasar Pak. Jadi rutenya kan dari menuju Paweden aslinya, tapi kan dari Tirto itu masuk lurus terus sampai Dadirejo, sampai kelupaan. Alhamdulillah juga nanya-nanya sama warga dan bisa sampai ke Rengas gitu, sampai ke Rengas. Ini sebuah nikmat yang mana saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan saya pun juga belum mengenal satu sama lain Bapak Ibunya. Akan tetapi qadarullah wa ma syafa'ala, kita tetap bersyukur dengan kesempatan ini saya bisa diberi kesempatan untuk mengisi kekosongan
karena Ustaz Abdul tadi bilang sedang sakit gitu Pak, jadi suruh ganti gitu. Nah, pada pertemuan kali ini saya sedikit membahas yakni dengan tema 4 pilar berkehidupan atau bertetangga kalau bisa. Karena berkehidupan ini bagi manusia seringnya adalah dengan sosialisasi, yakni bermasyarakat dengan masyarakat, saling komunikasi, saling mengasihi dan membersamai masyarakat. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sedang hijrah dari Makkah menuju Madinah, ketika pertama kali datang ke Madinah, beliau bersabda kepada para sahabatnya yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan saling memberilah kalian, antara kalian itu memberi makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, dan yang terakhir wasallu bil laili wan nasi niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia itu sedang terlelap tidur nyenyaknya. Dari hadis ini kita bisa mendapati ada 4 perintah. Yang satu perintah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang perintah 3 perintah tadi berkaitan dengan manusia. Jadi ada hubungan hablum minallah, dan juga 3-nya adalah hubungan dengan hablum minan nas atau hubungan antar manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita bersosialisasi dengan masyarakat, bergabung dengan masyarakat. Karena Rasulullah pun menyuruh dengan 3 perintah ini. Yang pertama adalah afsus salam, saling menyebarkan salam. Kenapa kok saling menyebarkan salam? Karena ada di hadis yang lain Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga sampai benar-benar kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan masuk surga sampai dan kalian tidak akan saling beriman sampai kalian itu saling mencintai. Dan hatta tu'minu wala tahabbu awwal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahu suatu amalan yang amalan itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta di antara kalian. Kemudian para sahabat pun menjawab, na'am, iya Rasulullah, afsus salam bainakum, yakni saling menyebarkan salam di antara kalian. Ini bukti bahwa Rasulullah ketika baru pertama kali hijrah mendamaikan, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin dengan saling menebarkan salam. Perintah pertama adalah menebarkan salam, karena dari salam ini ada sebuah, kalau salam dalam bahasa Arab artinya adalah perdamaian, damai. Jadi ketika kita menyapa itu memberikan kedamaian di antara kita. Jadi hati kita damai. Misalkan saya bertemu dengan Bapak Sueb misalnya ya Pak. Jadi kita saling menyapa, kemudian ada rasa tenang di antara kita. Jadi kayak nggak ada curiga karena kita sudah menyapa. Yang perintah yang kedua yakni, dan di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 86 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diseru dengan suatu penghormatan atau salam, maka serulah salam itu atau penghormatan itu dengan sebaik-baik, dengan yang paling baik, lebih baik daripada salam tadi. Atau aurudduha, atau sebaliknya kamu jawab dengan yang sama seperti itu. Misalkan ya Pak, saya memberikan salam kepada Pak Sinten niki? Pak Sodikin ya, Pak Sodikin. Itu assalamualaikum. Itu boleh cuma dijawab dengan waalaikumsalam, atau lebih baik lagi yang ahsanu minha, yakni dengan lebih lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ahsan atau lebih baik pada sebelumnya. Dan aurudduha, rudduha di sini dimaksudkan adalah
atau yang semisalnya. Misalkan saya bersapa assalamualaikum, dijawab sama Bapak Pak Sodikin dengan waalaikumsalam, itu sudah cukup. Maksud dari surat An-Nisa ayat 86 tadi, Bu, Bapak. Kemudian perintah yang kedua yakni wa'at'imut ta'am, dan saling memberilah kalian makanan. Jadi ini cara mengikat Rasulullah, pertama dengan salam. Setelah kita salam itu timbul rasa tenang di antara kita. Jika kita saling memberi makanan, orang yang biasanya kita beri makanan, misalkan kaum fakir yang kita beri makanan atau tangga kita, akan merasakan feedback atau balasan, oh ini kayak orangnya baik, orangnya santun, sering memberi gitu. Jadi ada feedback. Bahkan Rasulullah pun menyuruh kepada Abu Dzar radhiyallahu an agar ketika memasak daging agar memperbanyak kuahnya. Itu maksud apa? Rasulullah bermaksud apa? Agar sahabat tadi ketika kita memperbanyak kuah ketika masak daging itu dibagikan kepada tetangganya kita. Karena barangkali tetangga kita mencium aroma harum dari masakan daging tadi. Sebegitu detailnya Rasulullah menyuruh kita agar kita itu mempunyai ketautan hati. Karena Rasulullah juga bersabda, al-arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Al-arwah, yakni ruh-ruh kita itu saling bertaut antara satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang saling mengenal, maksudnya saling mengetahui, oh ini si A ini orangnya agak pemarah, kita harus sabar menangannya. Oh si A ini baik hati, oh si A ini kurang sabar, si A ini, oh si B ini kurang seperti ini atau seperti ini. Jadi kita tahu sifat tetangga kita, sifat teman-teman kita tahu, maka akan menyatu. Jadi kita tahu, oh si fulan, si bapak ini atau si bu ini sifatnya seperti. Kita tahu, kita nggak lalu memikirkan, oh nanti harus gini, nanti misalkan baper atau dan sebagainya. Jadi kita udah tahu, oh kalau misalkan bapak atau ibu ini baper, kita udah tahu, oh berarti nggak harus disinggung atau disindir caranya. Dan sebaliknya. Dan juga ketika memberi saling sudah mengetahui, dan sebaliknya tadi ya Pak, tadi hadisnya wa ma tanaqara minha ikhtalafa, dan barang siapa yang saling ingkar ikhtalafa maka akan saling berpecah. Maksudnya kalau kita tidak mengenali sifat si A kemudian atau sifat si B, ya kita nggak ingin nyatu dengan mereka. Misalkan ada seorang preman, kita orang yang ngaji, kemudian ingin gabung dengan mereka, mungkin sulit, soalnya tidak saling menyatu antara si A dan si B ini. Begitu. Kemudian pilar yang ketiga yakni wasil arham. Wasil arham di sini dimaksudkan adalah kita menyambung tali silaturahmi, baik yang kita kenali maupun yang tidak kita kenali. Rasulullah pun juga menyuruh kita untuk memberi sapaan kepada yang kita kenali maupun yang tidak kita kenali, agar apa? Menautkan hati kita kembali, menautkan hati kita antar sesama muslim, agar tidak ada timbul suatu dzon, oh ini kok nggak memberi sapa, ini kok cuma cuek, ini diem aja. Jadi kita itu seperti orang muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Lisannya ini kalau bisa menjaga, ini ada yang riwayatnya adalah makna dari menjaga ini adalah kita saling menyapa, bukan hanya sekedar tidak berkata kotor, namun juga menyapanya. Dalam artian
memberikan kesan yang baik antara sesama muslim. Jadi tidak timbul suatu dzon yang buruk atau suudzon gitu Bapak Ibu. Dan ada keutamaan dari menyambung tali silaturahmi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyabsuta lahu rizqahu." Barang siapa yang ingin, yang pengen, yang mau agar dipanjangkan atau diluaskan rizkinya, wa yunsa fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya. Bapak Ibu pengen nggak dipanjangkan umurnya dan diperluas rizkinya? Mau nggak Pak Bu? Ibu-ibu mau nggak Bu? Mau ya Bu. Kalau bapak-bapak sedanten pengen apa mboten? Pengen nggih. Apalagi di masa corona ini ya kan, mungkin ada sebagian dari masyarakat di Indonesia ini yang untuk mencari rezeki sulit karena semua pabrik dah tutup, semua pekerjaan jarang yang ada, kemudian permintaan-permintaan untuk membuat sesuatu, membuat karya jarang, karena ya kita tahu efek corona ini sangat berefek banget ya Bu. Berefek nggak Pak Bu? Corona niki berefek ya? Efek ya. Maka yang pengen dua ini dipanjangkan umurnya dan diperluas rezekinya, maka ada resepnya Bu, yakni fal yasil rahimahu. Maka sambunglah tali silaturahimnya. Rizki itu ya Bu, rizki Pak, itu bentuk materi apa mboten Pak? Nek menurut panjenengan Pak, berbentuk materi sedanten apa ada bentuk yang lain gitu Pak? Ada bentuk yang lain enggak? Kalian apa Pak? Umur nggih Pak? Enggak, umur itu juga rezeki Pak. Maksudnya diberikan rezeki yang luas itu enggak sekedar hanya berbentuk materi, berbentuk rumah megah, berbentuk kendaraan mewah, dan mempunyai makanan yang banyak. Tidak sekedar seperti itu aja, akan tetapi bentuk rezeki dari Allah ini juga diberikan kesehatan, karena begitu mahalnya nikmat sehat. Coba jenengan Bapak Ibu persani sing wonten teng rumah sakit ning sakniki lagi menderita penyakit stroke, penyakit kanker niku, kalau untuk biaya pengobatan operasi niku mesti lebih berjuta-juta, dari 1 juta, 3 juta, bahkan lebih Bu. Kalau apalagi orang yang koma ya Bu, koma ya Pak, itu kan tiap hari harus pakai infus. Infus saja itu untuk nafas saja harus pakai infus, harus bayar. Sedangkan kita yang di sini diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa menghirup nafas dengan lega. Dengan bisa nafas mboten Pak? Sakit nggih? Saniki bisa merasakan dengan udara segar, mungkin ada juga pewanginya yang membuat penciuman kita rasa enak, rasanya tenang. Di sini bisa nyaman, aman, tentram nggih Pak? Beda kalau di rumah sakit, rasanya ini gimana? Ini kok nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, cuma tidur-tiduran. Jadi begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semoga di kemudian hari jadi abdan syakuro, ada orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, wasallu bil laili wan nasi niyam, dan salatlah kalian ketika malam hari, dan ketika itu pula manusia sedang terlelap-lelapnya. Bapak Ibu bisa mirsani nggih, wong sing sinten kemawon sing salat tahajud niku rata-rata manusia niku tidur apa bangun Pak? Tidur apa bangun Pak Bu? Ibu-ibu tahajud nggih wingi tahajud apa mboten? Nggih sami-sami Bu. Ya kita kalau tahajud niku istilahnya kita habis tidur kemudian bangun. Tapi kok qiyamul lail niku bisa dikerjakan
dari ketika kita sholat isya selesai sampai subuh. Misalkan sama seperti halnya tarawih niku maksudnya qiyamul lail Pak, menegakkan sholat malam. Akan tapi bedanya tahajud dan qiyamul lail adalah tahajud itu dikerjakan setelah kita bangun dari tidur kita, gitu. Jadi rata-rata orang yang wasol di sini tadi perintahnya adalah sholat tahajud, dan tidak hanya sholat tahajud aja makna dari hadis ini, akan tetapi makna hadis wasallu billaili wan nas ini di sini adalah kita disuruh oleh Rasulullah agar apa? Mensolehkan diri kita, agar kita itu tidak berbuat maksiat, hanya berbuat kebaikan. Dengan cara apa? Tadi caranya adalah sholat, puasa. Itu adalah salah satu caranya, makna dari hadis ini. Sehingga kita menjadi insan yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjauhi dari kemaksiatan dan terdekati dengan kebaikan-kebaikan. Dan sejarahnya dulu sholat tahajud adalah suatu yang wajib dikerjakan bagi seorang muslim. Dulu ketika Rasulullah itu turun perintah sholat, yang wajib adalah sholat malam ini Pak Bu. Jadi di ayat ke-20 surat Al-Muzammil itu menjelaskan secara terang. Kalau dulu dari tafsirnya yang saya baca, dulu itu Rasulullah disuruh untuk sholat tahajud wajib tiap hari Pak Bu. Jadi kan kalau disuruh sholat tahajud tiap hari, gelem apa mboten Pak Bu? Misalkan tiap hari bangun-bangun jam 3, habis capek-capek bangun, tiap hari disuruh sholat tahajud, kiranya pirsa apa mboten Pak Bu? Berat apa? Berat ya Pak? Kok disuruh untuk sholat kayak gitu kan ya ada rasa berat. Karena apa? Ketika kita bangun kan kadang masih enak-enaknya dengan kasur, dengan bantal. Disuruh untuk bangun itu berat, amalan yang berat. Maka Allah pun mendowngrade atau menurunkan perintahnya menjadi sunnah. Jadi sholat tahajud ini jadi hukumnya jadi sunnah. Karena kalau kita kerjakan tiap hari mungkin malah memberatkan kita. Jadi kita malah gesuloh nggih Pak Bu. Kalau bahasa orang Solo gesuloh Pak Bu. Jadi mangkal napa-napa. Nek niki bahasane sami napa mboten Pak Bu? Sami nggih. Oh, sami. Kadang kan kemarin saya kesini tuh ya agak bingung, ada ngomong orang logat sini kan beda nggih Pak Bu. Logat sini mungkin pakai inyong atau apa gitu kan. Saya juga nggak tahu ini ngomong apa ini. Jadi ya sekena saya, oh gini, oh ya inyong saya gitu. Iya. Lanjut lagi di dalam surat Quran surat Al-Muzammil ayat 2 di sana tertulis atau termaktub Qumil laila illa qalila, dan bangunlah di malam hari illa qalila. Di ayat selanjutnya awingkus minhu qalila. Dan di sini diperintahkan bangunlah kalian di malam hari atau sedikitnya. Perintah ini yang dimaksud dari ayat yang kedua dan ketiga tadi adalah kita diperintahkan untuk bangun di sepertiga malam, itu yang paling afdol, atau di awal malam atau di tengah malam. Kita tinggal milih di pertengahan, di awal malam ketika sudah tidur kemudian bangun kita kerjakan bisa, ataupun di sepertiga malam. Dan ini yang paling afdal Bapak Ibu, karena di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia mendengarkan apa tuh permintaan-permintaan hambanya, dan Allah malu kalau kembali ke singgasananya tanpa mengijabahi doa-doa hambanya. Maka di waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Bapak Ibu yang kepengen anaknya soleh-solehah mungkin bisa berdoa di waktu sepertiga malam, mendoakan anaknya agar menjadi seperti yang apa yang diinginkan Bapak Ibu, agar mungkin bisa jadi pilot atau jadi sebagainya, yang intinya adalah bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
Gitu Bapak Ibu. Niki kula dikasih waktu sampai kapan Pak? Lagunya kelamaan. 43. 5 menit lagi ya. Oh, mungkin untuk persiapan aja. Ya, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan mengenai ini tadi, ya saya jawab sebisa saya, dan jika belum bisa saya jawab nanti mungkin bisa menjadi PR bagi saya. Saya ringkas tadi ya Bu. Sebelum saya akhiri, saya ringkas saja materi tadi. Yang pertama, pilar dari berkehidupan adalah pertama afsus salam, saling menyebarkan salam. Kemudian yang kedua adalah wa'atimut ta'am, saling memberi makanan. Dan yang ketiga adalah wasilul arham, saling menyambung tali silaturahmi. Dan yang keempat adalah wasallu billaili wan nasi niyam, yakni salat ketika di malam hari dan ketika manusia sedang terlelap-lelapnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Oh iya. Sekalian ya Bu, kita tutup dengan doa kafatul majlis agar majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan pertanyaan apa gitu? Oh iya. Terima kasih kami sampaikan